Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, suatu ketika waktu saya masih tugas di Balai Sebut sana, di sini jarang saya alami memang. Tengah malam padam lampu. Sini jarang padam lampu. Lalu ketika mau mengambil entah korek kah, entah HP kah, saya berjalan. Tiba-tiba ada gelas tersandung, push, pecah. Lalu saya berjalan lagi meraba. Tiba-tiba apa namanya? Lutut menghantam siku meja itu, ujung meja, puk katanya. Sakitnya minta ampun. Pelan-pelan berjalan lagi, baru akhirnya ketemu dengan HP, senter. Puji Tuhan, syukur ada HP. Ternyata terang itu, cahaya itu sangat penting. Ya. Pada zaman Yesaya, wilayah Zebulon dan Naftali ini adalah wilayah yang penuh dengan kegelapan, dalam tanda petik. Mengapa? Pertama, wilayah ini secara politik adalah wilayah jajahan yang dijajah oleh kerajaan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Maka karena merupakan wilayah jajahan, penduduknya banyak dibuang dan mereka hidup dalam penindasan. Itu secara politik. Kegelapan yang kedua secara ekonomi yang mereka alami, yakni apa? Wilayah Zebulon dan Naftali ini adalah wilayah perbatasan, sehingga namanya perbatasan itu aksesnya cepat dan pengaruh dari luar juga akan banyak. Dan karena juga adalah wilayah jajahan, maka segala sumber-sumber daya, hasil bumi dan lain sebagainya itu akhirnya diambil oleh penjajah. Dan secara rohani, karena tadi ini adalah perbatasan, maka pengaruh-pengaruh dari wilayah-wilayah tetangga yang juga pengaruh dari wilayah penjajah itu akhirnya berpengaruh terhadap suku ini, sehingga orang-orang Israel tidak menganggap dia sebagai suku yang murni. Sudah banyak pengaruh luar, maka disebut suku kafir. Maka banyak yang beranggapan ini Naftali dan Zebulon adalah wilayah yang tidak memiliki arti. Tetapi apa yang terjadi di tengah situasi yang demikian, Yesaya menyampaikan nubuat bahwa akan muncul sebuah pengharapan dari wilayah yang demikian tadi. Akan muncul seorang yang membawa perubahan, revolusioner. Dan akan muncul seorang yang membebaskan mereka. Dan hal inilah yang tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus menjadi terang bagi wilayah itu. Karena apa? Karena dari wilayah itulah Yesus memilih tempat itu menjadi tempat pertama untuk pengajarannya. Allah memilih yang terlemah, yang terpinggirkan, yang dianggap tidak layak menjadi tempat pertama menyatakan kemuliaannya. Dialah terang yang menerangi segala bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu bangsa atau suku Zebulon dan Naftali yang memiliki kegelapan. Kita juga tentu memiliki kegelapan. Pertama, kegelapan dosa. Seringkali kita berbuat dosa, perbuatan yang kita sembunyikan, entah itu berbohong, menipu, bersaksi dusta, dan berkhianat. Perbuatan itu mengikat dan membelenggu kita sehingga menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Maka kita juga sebenarnya memiliki kegelapan.
Yang kedua, kegelapan penderitaan. Banyak problem atau masalah, atau ada penyakit yang tak kunjung sembuh, duka karena kehilangan orang yang dikasihi, atau pergumulan batin, cemas dalam menghadapi ujian, cemas karena gaji sudah habis padahal belum, masih pertengahan bulan, dan kita merasa putus asa. Ini juga termasuk kegelapan diri kita. Dan yang ada lagi kegelapan relasi. Adanya persahabatan yang retak, kesepian yang mendalam walaupun berada dalam keramaian. Inilah kegelapan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus menawarkan terang bagi kita. Terang yang bagaimana? Pertama, terang yang membebaskan. Karena Yesus adalah kasih, Dialah yang membebaskan kita lewat pengampunan, lewat sakramen-sakramen. Dan yang pertama yang nampak itu adalah pembebasan dari dosa asal, sakramen baptis. Maka penting kalau ada anak-anak kita yang belum dibaptis, segera dibaptis biar memperoleh terang yang membebaskan. Yang kedua, terang yang memulihkan. Darah Yesus disalib menjadi pemulih atas segala dosa-dosa. Maka lewat darah Yesus itulah juga memulihkan hubungan kita, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, terang yang mengubah. Ada orang tiba-tiba berubah drastis. Ketika kita tanya ada apa atau apa yang terjadi, ternyata dia mengatakan, karena saya mulai mengenal Yesus, saya mulai mau membuka diri, dan akhirnya dia mau mengubah dirinya. Maka terang Yesuslah yang mengubahnya. Dan yang keempat adalah terang yang menuntun. Hari ini kita akan juga mendengarkan pembaruan janji perkawinan 1, 2, 3, 4, 5 setengah pasang. Ya, 5 setengah pasang. Kenapa setengah pasangnya? Karena mempelai wanitanya sedang sakit, ya, maka janjinya langsung ke Bunda Maria kali ya. Janjinya satu sendiri. Nah, Yesus yang menuntun mereka, 2 menjadi 1. Saudara-saudari, terkadang kalau kita lihat, kita punya keinginan pasti bertolak belakang satu dengan yang lain, terutama dalam hidup bahtera perkawinan. Tetapi Yesuslah yang menuntun ke 6 pasang inilah, katakanlah ya, 6 pasang ini untuk selalu setia dalam janji setianya dan akan diperbaharui nanti. Saudara-saudari yang terkasih, itulah terang yang ditawarkan Yesus bagi kita, membebaskan kita, memulihkan kita, menuntun kita, dan menyelamatkan kita. Sekarang bagaimana agar terang itu? Walaupun Yesus menawarkan terang, tetapi kalau kita tidak mau terbuka, tidak mau menerima terang itu, maka sia-sia. Perlu pertama percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan yang kedua, bertobat dan berbalik dari kegelapan itu. Bertobat artinya mau mengubah hidup, mau diperbaiki, mau diubah, sehingga terang itulah yang bersinar dalam hidup kita. Saudara-saudari, doa pastor, semoga terang Yesus selalu bersinar dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati.